Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini bertemu lagi bersama Pak Adi. Kita akan membahas tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang pertama, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran yang pertama itu PPKN. Tujuan kita kali ini kita mengetahui kewajiban masyarakat sebagai warga negara, sikap peduli terhadap lingkungan, dan kita mengetahui kewajiban sebagai warga sekolah. Yang kedua, kita akan mempelajari IPS. Tujuan kita kali ini, kita dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan kita mengetahui perilaku positif untuk memaknai proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia. Tujuan kita kali ini kita dapat mengetahui memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, yang pertama PPKN. Nah, kita mempelajari PPKN tadi, kita dapat mengetahui kewajiban masyarakat sebagai warga negara, kita dapat mengetahui sikap peduli terhadap lingkungan, dan kita juga dapat mengetahui kewajiban sebagai warga negara sekolah. Yang pertama, kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kita berkewajiban untuk menaati peraturan yang ada. Selain itu, kita berkewajiban untuk menghargai orang lain. Kita juga berkewajiban mewujudkan serta memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Peduli lingkungan juga menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Kita bisa menunjukkan rasa peduli lingkungan dengan melakukan tindakan sederhana. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita ikut menjaga kebersihan lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Peduli terhadap lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bisa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan berbagai cara. Perhatikan contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan. Kita tinggal bermasyarakat, kita bisa di sekolah, kita juga bisa mengikuti kerja bakti. Itu membersihkan selokan, membersihkan sampah yang ada di sekitar kita, baik sekolah ataupun masyarakat. Yang kedua, menanam pohon, ya, supaya udara tetap segar di sekitar kita. Kita melakukan kerja bakti bersama-sama baik di masyarakat atau di sekolah, melaksanakan menanam pohon, ya, di sekitar rumah kita. Yang ketiga, taat membayar pajak. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat terhadap pajak. Kita harus membayar pajak, ya, karena kita tinggal di Indonesia. Yang keempat, ronda di malam hari. Di masyarakat, jika ada melaksanakan ronda, kita harus ikut serta dalam ikut melakukan ronda malam secara bergantian. Itulah 4 contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga sekolah. Peduli lingkungan juga harus diterapkan di sekolah. Di setiap sekolah pasti memiliki aturan yang harus ditaati. Kita hendaknya selalu menaati peraturan yang ada di sekolah. Menaati aturan sekolah merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah.
Ini aturan di sekolah yang wajib dilaksanakan. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Kita sebagai siswa atau masyarakat atau warga sekolah, kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya sekolah kita tetap bersih. Yang kedua, kita memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Di sekolah itu memiliki aturan dan memiliki aturan sesuai pemakaian seragam. Hari Senin seragamnya apa, Selasanya apa, Rabu juga apa, Kamis apa, Jumat dan Sabtu. Itu aturannya berbeda-beda. Kita harus mengikuti, memakai sesuai aturannya. Yang ketiga, membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. Nah, jika kita sakit, kita ada kepentingan yang lain, kita buatlah surat izin dan kita kirimkan ke sekolah. Yang keempat, tiba di sekolah sebelum bertanda masuk berbunyi. Nah, aturan di sekolah kita sudah ada waktu jam berapa masuk dan jam berapa istirahat, terus masuk lagi dan jam berapa pulang. Jadi kita harus menaati aturan itu dan kita harus datang sebelum bel tanda masuk berbunyi. Yang terakhir, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan sekolah. Kita sebagai warga sekolah, kita harus menaati, kita harus membuat ketenangan supaya kita belajarnya tenang. Dan juga kita harus tertib sesuai aturan yang ada di sekolah, menunjukkan ketertiban. Lanjutnya, kita membahas IPS. Di sini makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan perilaku positif untuk memaknai proklamasi kemerdekaan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ditandai dengan dibacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Mari kita pelajari makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dalam bentuk peta pikiran. Ini adalah peta pikiran makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Yang menjajah Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak perjuangan melawan penjajahan asing. Yang selanjutnya, pengakuan kepada dunia luar. Setelah dijajah ratusan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan. Proklamasi kemerdekaan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Jadi, dunia luar mengetahui atau bangsa-bangsa negara-negara luar mengetahui bahwa kita telah merdeka. Setelah memproklamasi kemerdekaan, kita juga menaikkan martabat bangsa. Karena adanya proklamasi kemerdekaan, jadi bangsa luar tidak merendahkan lagi martabat bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan menjadikan Indonesia sama dengan negara-negara lain. Karena negara lain telah merdeka. Yang terakhir, perjuangan sebagai negara baru. Proklamasi kemerdekaan menandai bahwa negara kita negara baru, karena baru merdeka, berarti baru membangun bangsa Indonesia, baru memproklamasi kemerdekaannya. Perilaku positif untuk memaknai proklamasi kemerdekaan. Sebagai warga negara Indonesia, kita hendaknya memaknai proklamasi kemerdekaan. Kita bisa memaknai proklamasi kemerdekaan dengan melakukan perilaku positif.
Perilaku positif bisa kita lakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh perilaku positif untuk mengenai proklamasi kemerdekaan di rumah, sekolah, atau di masyarakat. Perilaku positif di rumah. Yang pertama, rajin membantu orang tua. Kita harus rajin membantu orang tua. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Di rumah kita harus berbakti kepada orang tua. Menjalin kerukunan dalam keluarga. Hidup rukun. Dan yang keempat, mengerjakan kegiatan di rumah bersama anggota keluarga. Dan terakhir, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Itu perilaku positif yang ada di rumah. Selanjutnya, perilaku positif di sekolah. Mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Kegiatan-kegiatan yang positif kita mengikuti seperti pramuka yang ada di sekolah. Gemar membantu teman yang sedang kesulitan. Kalau teman yang sedang kesulitan di sekolah, kita bantu. Yang ketiga, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Pada saat belajar di sekolah, dimanapun guru mengajar, kita harus memperhatikan supaya kita dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Pada saat kita melaksanakan upacara pada Senin, kita harus ikutilah upacara dengan tertib dan hikmat sampai selesai. Ya, tidak boleh berbicara ribut atau yang lainnya. Kita ikuti sesuai aturannya. Yang terakhir, saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan agama. Di sekolah kita banyak perbedaan suku dan banyak perbedaan agama. Jadi ada perbedaan agama dan ada perbedaan suku. Jadi kita saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh saling mengejek atau membeda-bedakan suku atau membeda-bedakan agama. Kita saling hidup rukun. Itulah perilaku positif di sekolah. Yang ketiga, perilaku positif di masyarakat. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Kita selesaikan masalah yang ada di masyarakat itu bermusyawarah. Ya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya. Kita hidup bermasyarakat, jangan mengikuti kepentingan kita sendiri atau pribadi. Kita harus mengikuti arus utama kepentingan bermasyarakat. Ya. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Kita harus kerjasama menjaga lingkungan tempat tinggal kita atau di masyarakat. Dan juga kita menjaga keamanan, bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita harus mengadakan kerjasama dalam mempersiapkan misalnya untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Itu hari peringatan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Yang terakhir, saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Dan kita tinggal di masyarakat itu juga berbagai macam perbedaan. Jika kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Supaya hidup kita di masyarakat hidup aman dan tentram. Itulah perilaku positif di masyarakat. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Makna proklamasi kemerdekaan dapat kita pelajari melalui teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Teks non-fiksi memuat informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Dalam judul teks non-fiksi terdapat kata-kata penting yang dibuat kata kunci. Kata kunci mencerminkan informasi dalam teks. Kata kunci dapat digunakan untuk memperkirakan informasi pada teks. Sekarang kita membaca teks non-fiksi tentang makna proklamasi kemerdekaan. Makna proklamasi kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia.
Kata proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamasio. Proklamasio berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah bebas dan tidak terjajah. Itulah arti dari kemerdekaan. Bebas, tidak ada yang menekan dan kita tidak dijajah lagi. Memproklamasikan kemerdekaan menjadi cita-cita dan tujuan setiap bangsa termasuk Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama ratusan tahun. Rakyat Indonesia menderita karena penjajahan tersebut. Meski demikian, rakyat Indonesia tetap berjuang. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah berakhir setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Setelah memproklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Martabat bangsa Indonesia naik sehingga Indonesia berkedudukan sama dengan negara lain. Sama-sama merdeka. Bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara lain terkait hubungan internasional. Kita sudah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita sudah membaca teks non-fiksi tentang makna proklamasi kemerdekaan. Kita bisa memperkirakan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Caranya kita tuliskan terlebih dahulu judul dan kata kunci pada judul, lalu kita tentukan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci pada judul. Kita bisa menuliskannya seperti contoh ini. Ada judul teks, kata kunci pada judul, perkiraan informasi sesuai kata kunci. Judul teks dari yang sudah kita baca tadi, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dari teks tersebut, kita bisa mengetahui kata kunci pada judul. Apa kata kuncinya? Yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan ini. Makna proklamasi kemerdekaan dan bangsa Indonesia. Ya, berarti mengenai proklamasi di Indonesia. Yang ketiga, perkiraan informasi sesuai kata kunci. Berarti dalam teks tadi, kita perkiraan kata kuncinya, proklamasi kemerdekaan Indonesia bermakna penting bagi bangsa Indonesia. Itulah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak bapak semuanya dapat memahami, dapat mengerti. Jika tidak paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jika juga tidak paham, boleh dilihat ulang-ulang videonya dan boleh dibaca di buku. Itu. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.